begitu ada pelanggaran, pakai undang-undang ini nggak ngefek gitu. Undang-undang, regulasi yang dibuat itu hanya hebatnya di kertas, tapi baiknya dibuang ke tong sampah akhirnya. Kenapa? Karena tidak diikuti gitu, nggak ada sanksi yang tegas. Ya kalau begitu, ini kan keputusasaan ya. Kalau nggak ada yang bisa ngatur ya, tidak ada bisa menertibkan masyarakat. Baiknya memang ditunda sampai antivirus ini ditemukan. Halo, selamat bergabung di channel Beken Habis Pangi Syarwi Ceniago. Pada kali ini banyak teman-teman wartawan misalnya bertanya kepada saya, teman-teman media gitu, pilkada ini ditunda atau gimana gitu. Ada juga pertanyaan, kan tidak menjamin juga kalau ditunda nanti virus corona ini akan menurun gitu. Terakhir adalah statement dari Pak JK bilang ya pilkada ditunda sampai antivirus ditemukan. Jadi dari sebetulnya pertama saya bicara tentang pilkada itu ditunda udah jauh-jauh hari, bukan hanya sekarang, udah 3 bulan yang lalu. Melihat tren kenaikan corona ini yang sudah sangat mengkhawatirkan. Kalau yang disampaikan Pak JK ditunda, itu saya sepakat saja. Karena penyelamatan nyawa manusia itu di atas segalanya. Maka WHO kan pernah berkomentar, dia sangat menyayangkan negara yang masih mengutamakan ekonomi gitu, ketimbang upaya penyelamatan nyawa. Bicara ekonomi dan penyelamatan ekonomi, tapi nyawa rakyat itu seolah-olah tidak terlalu penting gitu. Jadi bukan berarti kita demokrasi tidak perlu diselamatkan, ekonomi tidak perlu diselamatkan, karena di atas ekonomi, di atas penyelamatan demokrasi ada penyelamatan nyawa. Kenapa? Karena kalau pilkada bisa ditunda, penyelamatan ekonomi, pemulihan ekonomi bisa ditunda. Tapi kalau pilkada masih bisa ditunda, tapi kalau nyawa, itu kan nggak bisa ditunda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apa yang terjadi hari ini, ketika memang seperti KPU sangat ngotot untuk tetap diteruskan, karena dengan bilang tidak ada jaminan ke depan akan juga virus corona ini turun. Sementara misalnya dari banyak Pak JK juga ada minta ditunda, kemudian dari setahu saya, boleh dikoreksi itu, Ketua Komite 1 ya, DPD RI juga minta ditunda dengan alasan corona yang meningkat tadi. Ada Perludem juga minta ditunda pilkada ini. Saya sendiri minta ditunda juga kalau dengan kondisi yang sudah mengkhawatirkan gitu. Ini soal nyawa tadi yang nggak bisa ditunda. Dengan kondisi yang misalnya kita tidak bisa tertib, tidak bisa disiplin, hanya sudah tidak cocok lagi lah bicara himbauan agar tidak berkerumunan, ada tidak arak-arakan, tidak ada keramaian, tidak ada konser gitu. Yang lucunya lagi, kemarin ada saya dengar cerita mau adain konser gitu. Kan gila gitu. Sementara orang main bola saja sampai sekarang nggak ada supporter kan. Ini lebih hebat pilkada dibanding main bola. Ini kan lucu aja, lucu sekali gitu. Maksain sekali. Nah, kemarin KPU juga menghadap ke presiden ya ingin mau bicara tentang Perpu kalau nggak salah ya. Nah, tapi begitu beliau mau ketemu presiden minta swab dulu, rapid testnya negatif, non reaktif, tapi begitu di swab positif. Nah, belakangan saya dengar juga santer informasi juga komisioner lain juga positif. Jadi ini kan bekerja di saat gimana ya, pilkada yang pertaruhannya tidak main-main ya. Bagaimana kita berjuang bertarung ya, kuat-kuatan di daya tahan tubuh calon, karena setahu saya sudah hampir 100 calon kepala daerah udah juga positif. Bagaimana mereka ngatur daya tahan ini tetap kuat ya, ngatur logistik supaya tetap bertahan. Nanti kalau misalnya dalam pemilihan itu TPS ada 500 orang yang akan berkumpul, bagaimana mengaturnya gitu. Sekarang saja misalnya begitu ada pelanggaran, pakai undang-undang ini nggak ngefek gitu.
undang-undang, regulasi yang dibuat itu hanya hebatnya di kertas, tapi baiknya dibuang ke tong sampah akhirnya. Kenapa? Karena tidak diikuti gitu. Nggak ada sanksi yang tegas. Coba tunjukkan sampai sekarang. Ada nggak yang calon kepala daerah yang terbukti melanggar protokol kesehatan, tidak disiplin, ada kerumunan, kemarin dia mendaftar rame-rame, tapi nggak didiskualifikasi. Bayangkan juga bagaimana kalau misalnya melanggar itu adalah anak presiden, menantu presiden. Apakah KPU-nya, Bawaslu-nya menindak untuk diskualifikasi? Kan ini diskriminatif juga nanti gitu. Jadi aturan ini maju mundur, makin nggak jelas, sanksi juga nggak tegas, regulasinya juga saling menyalahkan, ini tidak ke wilayah zonasi saya, tidak menjadi kewenangan kita, kita juga tidak punya kewenangan untuk mengatur itu, ini, urusan anak, urusan itu. TNI juga bilang ini, polisi juga bilang ini, lagunya masing-masing punya gitu. Sehingga ya kalau begitu ini kan keputusasaan ya, kalau nggak ada yang bisa ngatur ya tidak ada bisa menertibkan masyarakat. Baiknya memang ditunda sampai antivirus ini ditemukan. Jangan sampai kita ini rame-rame bunuh diri gitu. Sekarang acara pertemuan face to face ya, ketemu masih banyak untuk di daerah itu salaman, ketemu, tatap muka, dan akhirnya apa? Ya, makin mengganas klaster pilkada ini. Kampanye daring ya dianggap tidak efektif. Banyak di daerah-daerah, kenapa nggak percaya diri dengan daring atau kampanye online atau digital? Ya karena nggak ada sinyal juga di daerah, tidak bisa kita samaratakan. Jadi kampanye media udara juga dianggap tidak efektif. Nah, akhirnya mereka nanti calon kepala daerah ini, maksud saya, kita curiganya nanti ya udah karena ruang gerak di darat terbatas, face to face terbatas ya, susah untuk bertemu dengan masyarakat, sehingga akhirnya nanti adalah siapa yang kuat logistiknya itu pemenang pemilu, pilkada, kan bahaya. Karena nanti main di ujung aja, money politik atau vote buying, beli suara lah. Jadi nggak perlu lagi kampanye, nggak perlu lagi face to face, nggak perlu lagi menyalami masyarakat. Nanti mana yang kuat, pemodalnya, cukongnya, nanti siram di sirangan pajar yang disebut orang itu beli suara kepada rakyat, diputus di awal. Saya berikan untung sama untung, suka sama suka. Ya. Jadi ada cerita yang menarik itu kan ketika Casanova, cerita yang di Italia itu ada seorang laki-laki yang bisa menaklukkan 200 perempuan, termasuk istri orang gitu. Artinya kemampuan beliau ya memikat, ya hebat sekali gitu, sehingga 200 wanita itu ditaklukkan sama beliau. Beliau semua orang, bahkan orang yang mau melamar pun akhirnya nggak mau melamar, akhirnya tertarik ke beliau. Ya karena prinsipnya suka sama suka. Kalau ini pilkada kan bukan prinsip suka sama suka. Prinsipnya kan beda lagi kan, butuh sama butuh kan. Masyarakat yang lagi miskin ini lagi susah hidup butuh uang. Nah, calon kepala daerah ini butuh suara, ya barter gitu. Selesai dari awal. Nanti kalau terpilih kan money politik begitu. Kalau terpilih, ya syukur-syukur ingat kita. Lebih baik ya cash di depan. Selesai di depan aja. Putus kontrak. Begitu nanti terpilih ya selesai urusan kita. Sampai jumpa pada 5 tahun pemilu selanjutnya. Jadi diselesaikan di awal, cash and carry aja. Karena memang masyarakat kita dirusak oleh citra dan janji tadi, sehingga mereka juga tidak tertarik untuk menagih janji. Politisi juga merasa tidak akan ditagih janjinya. Ya akhirnya mereka juga tidak tertarik dengan janji, dengan program. Mereka tertarik ya uang cash itu saja. Sehingga transaksional pragmatis. Karena apa? Karena sudah dirusak dari pemilu-pemilu sebelumnya oleh politisi kita. Dan akhirnya mereka juga percaya, nggak bakal ingat kita lagi gitu. Sehingga ya selesai di awal. Gitu. Itu yang membuat kita pesimis juga. Money politik yang perilaku mereka berbeda-beda ya. Ada yang dikasih duit ya, kemudian dia memilih yang ngasih duit, ada yang dia kasih duit, dia memilih hati nurani,
Ada yang dia menolak money politik, ada yang minta nambah, mana yang paling banyak ngasih duit di ujung, yaitu yang dipilih. Gitu. Itu ya voting behavior, perilaku pemilih kita. Gitu. Kira-kira gitu. Selamat menyaksikan di video-video selanjutnya. Oke, brother.